Moderasi beragama menangkal radikalisme. Radikalisme masih menjadi ancaman bangsa yang dapat memicu perpecahan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan moderasi beragama sebagai salah satu cara untuk meredam penyebaran paham anti-Pancasila tersebut. Pernahkah Anda membaca berita tentang serangan bom yang dilakukan oleh kelompok teroris dan radikal? Radikalisme adalah salah satu permasalahan di Indonesia karena penganutnya memecah belah perdamaian. Mereka menggunakan kedok dan mengancam, bahkan dengan kekerasan dan senjata tajam. Padahal radikalisme tentu tak dapat dibiarkan karena bisa mengambil nyawa orang lain yang tidak bersalah, sehingga kelompok radikal wajib dibasmi di Indonesia. Radikalisme juga harus ditangkal agar tidak ada lagi korban-korban yang tumbang karenanya. Arthur Subroto, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, menyatakan bahwa moderasi beragama selalu dikumandangkan untuk meneruskan pola regenerasi di Indonesia yang dapat menangkal radikalisme dan terorisme. Moderasi beragama harus disebarkan di seluruh Indonesia. Selama ini, agama adalah salah satu yang sensitif untuk dibahas, tetapi tidak ragu untuk memproklamirkan moderasi beragama. Tujuan bukan untuk saling membandingkan, melainkan justru untuk menobarkan semangat dalam menangkal terorisme. Ketika seseorang mempraktikkan moderasi beragama, maka ia akan menjalankan ibadah dan ritualnya dengan moderat. Dalam artian, jika seseorang beragama dan moderat, maka tetap menjaga ibadahnya yang di atas, sekaligus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ia tak ragu untuk bergaul tak hanya dengan sesama kawan yang seagama, tetapi juga dengan yang memiliki keyakinan lain. Penyebab karena adanya rasa saling menghormati dan selalu toleransi. Jika moderasi beragama digaungkan ke seluruh Indonesia, maka hasilnya akan sangat bagus. Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki 6 keyakinan yang diakui negara. Umat dengan keyakinan yang berbeda bisa bergaul akrab, tanpa saling menyerang atau menyalahkan. Mereka tetap kompak karena merasa sebagai saudara dalam kemanusiaan. Jika masyarakat kompak, walaupun keyakinannya berbeda, maka tidak akan mudah dipecah belah oleh kelompok teroris. Misalnya ketika ada serangan bom di sebuah rumah ibadah agama tertentu, maka umat itu tidak akan menyalahkan orang lain yang keyakinannya sama dengan pengebom. Penyebabnya karena mereka percaya bahwa pengebom hanyalah oknum dan bukan mencerminkan umat dengan keyakinan tertentu. Arthur Subroto menambahkan, untuk menjaga ruh bineka atau keragamaan, maka perlu keberagamaan secara moderat. Pasal di Indonesia terdiri dari banyak suku, bangsa, dan 6 agama, sehingga keberagamaan ini tidak akan bertikai. Jika ada moderasi beragama, jika semua orang berpikir moderat, tentu tidak akan saling menyalahkan. Keberagamaan agama menjadi salah satu pemicu radikalisme di Indonesia. Karena adanya perbedaan keyakinan dan salah satu, yakni kelompok radikal, terlalu fanatik, maka di situ awalnya dari perpecahan. Mereka terlalu memakan mentah-mentah tanpa mempelajari asbabun nuzul. Padahal ayat tur pasti ada sebab dan riwayatnya, sehingga tidak bisa serta-merta diaplikasikan di era modern. Misalnya ayat tentang jihad. Dulu memang ada jihad untuk membela umat yang tersakiti, tetapi di zaman modern tidak bisa langsung berjihad dengan menghunuskan pedang dan mengancam umat dengan keyakinan lain. Hal ini malah bisa dikategorikan tindakan kriminal. Seharusnya jika berjihad, maka bekerja bisa dikategorikan jihad, karena berjuang demi sesuap nasi bagi anak istrinya dan berpahala, bukan dengan mengancam orang lain. Moderasi beragama wajib disosialisasikan ke seluruh Indonesia, karena ia bisa menangkal radikalisme. Jika banyak orang yang moderat, maka tidak akan terpengaruh oleh hasutan kelompok radikal.
Selain itu, ketika keberagamaan dengan moderat, maka ia akan tidak memakan mentah-mentah tanpa mempelajari asbabun nuzul.